Kembali ke ayat 65 surat Al-Baqarah. Namun sebelumnya seperti biasa kepada Bapak Ibu sekalian yang mau ngopi monggo silakan ngopi, yang mau ngeteh mau bude ya, mau ngopi rokokan bapak-bapaknya silakan. Oh, itu kalau ada pemilahnya dikemil-kemil. Baca kalau kaki dengkulnya mulai semutan pegel-pegel silakan blonjor, pinggangnya kemeng silakan bersandar, cari sandaran yang kuat, jangan bersandar kepada sandaran yang tidak kuat, nanti tidak malah bergerak. Nah, monggo silakan ayo. Aku ya Pak, yang mau bikin silakan bikin, yang mau manasin kopi silakan dipanasin, yang kopinya udah pada adem. Monggo Bu silakan. Silakan. Aku ya Pak. Nikmat sekali. Monggo. Pantai. Ayo ngapain? Ayat cikal bakalnya ketek. Iya, mancing. Asal usul monyet. Udah kopinya udah semua itu. Belum Pak, itu habis dari masak. Oh ya. Air itu. Lagi masak air. Kopi enak. Kopi rokokan. Sekarang ini enggak masuk orang beragama tapi enggak simbol-simbol aja, simbol-simbol. Kalau kita nggak ngaji rugi, kita nggak punya apa itu nggak punya tuntunan, kita tuntunan udah susah. Semua kan pendapat. Orang bingung mau ikutin Allah aja ya. Cuman masalahnya bahasa roh ini. Kita selama ini sebetulnya nggak perlu bahasa. Komunikasi dengan Tuhan itu tidak perlu bahasa. Dia itu sang maha energi yang meliputi semesta. Kalau pakai bahasa nanti kasihan. Contohnya kalau Allah itu berbahasa Arab, nanti orang Padang bingung ya, orang Jawa bingung. Sama. Kalau kita ingin harmonis dengan semesta kan, bagaimana cara kita nyambung dengan semesta? Pakai bahasa apa kita berkomunikasi? Hubungan dengan semesta. Dengan manusia yang dipasrai untuk mengurus semesta, bahkan rahmatan lil alamin. Karena kalau nggak ketemu nanti Lailatul Qadar itu yang dijadikan Allah
kegembiraan bagi orang yang puasa berjumpa dengan tanpa huruf, tanpa suara, tanpa bahasa, tapi nyambung, keren kan? Bahasa tinggi. Kalau kita nggak gunakan bahasa dalam hidup ini, semesta ini akan damai. Sehingga tidak ada pendapat. Yang ada pendapat Tuhan. Mungkin nggak kita ada dalam liputan sesuatu terus kita nggak diatur, itu mungkin nggak? Pasti diatur kan? Ngapain bikin aturan? Wa idkul nalaka inna rabbaka ahato bin nas. Ingat ketika aku katakan sama kamu, sesungguhnya Tuhanmu itu meliputi pada seluruh manusia. Masa ya nggak diatur kita? Masa ya kita nggak diurus? Kalian suka bikin aturan sendiri, urusan sendiri. Terus nanti masing-masing punya aturan. Berantem. Jadi nggak harmonis. Kalau udah nggak harmonis bukan anas lagi. Anas unasun itu artinya harmoni. Makhluk yang harmonis. Bukan manusia kalau nggak harmonis dengan Allah. Untuk bisa harmonis itu harus nyambung. Makanya wahyu itu lah harfin bala sautin. Nggak ada hurufnya, nggak ada suara, nggak ada bahasa. Tapi bisa dimengerti dan dipahami. Kenapa? Ada energi. Di energi itu ada frekuensi, ada vibrasi, ada gelombang. Oke. Ada radiasi. Ya. Ada gravitasi. Saya enggak baca di situ tulisan terasi, enggak ada. Jangan tanya terasi ada enggak? Dan manusia punya potensi. Makanya manusia yang dipercaya. Terusnya, saya kepengen malam ini latihan. Nanti latihan lagi tanggal 23, latihan lagi tanggal 25, 27 ancang-ancang, 29 mempersiapkan diri untuk latihannya tidak sulit, tidak perlu amalan macam-macam, cukup ciptakan suasana hening dalam diri kita. Itu sulit kalau nggak latihan. Kalau kita nggak hening, kita nggak akan peka terhadap semua energi yang ada. Energi itu cuma ada dua, positif dan negatif. Hanya itu. Sehingga kita diberikan kitab yang isinya catatan dua energi, energi positif dan energi negatif. Halaman kanan energi positif, halaman kiri energi negatif. Sebagai sistem kontrol di dalam catatan, karena catatan itu sesuatu yang sudah dijadikan sebuah aktivitas tercatat di situ, supaya ada sistem kontrol. Makanya Allah mengutus Rasulnya dengan memberikan wahyu untuk kontrol. Ketika kita melihat catatan ini kok energinya negatif semua, berarti kok rasanya nggak enak dalam hidup ini. Lihat di sistem kontrolnya. Oh, di catatan itu ada ukuran baut yang tidak pas ini, jadi seret. Oh, ini kelonggaran. Tahu nggak? Ini salah kebalik masangnya. Itu nanti adanya di petunjuk ini. Kalau mesin namanya katalog. Makanya kalau ibu-ibu beli kipas angin, beli apa, ada buku, beli HP, itu namanya katalog. Jadi kalau
nggak enak di HP ini, nanti dicek. Oh, ada ini pasangan yang salah. Benerin, sesuaikan dengan ini. Aduh. Ini ada sistem kontrol. Cari masukan, kenapa nih kok saya jalannya miring ya? Kenapa kok saya harus buntu? Wah, ini ada baut-baut ya, tidak tepat. Atau kurang businya, atau ini wattnya kurang, atau voltasenya yang tidak tepat. Sehingga kita ada perbaikan untuk memperbaiki. Nah, dari buku catatan ini, inilah kita menentukan sikap. Itu pun harus peka. Kalau nggak peka, ora sido. Karena akan ada alladzi yuwaswisu fi, itu suara kedua setelah suara kesadaran. Yang kedua sudah pasti suara pikiran. Di situ mesti berdebat dan berdiskusi yang ujung-ujungnya tidak jadi. Tinggal energi kita hidup. Keren ya? Tidak ada berubah bisa. Harfin malah sautin waktu itu. Makanya kalau ingat Tuhan itu dikir harfin malah sautin. Kalau nggak ada huruf nggak ada suara, lo dikir itu yang keren. Terus menengah orang suaranya, orang huruf Kenapa kalau mau jujur ingat itu nggak akan bisa. Tapi kita punya energi yang namanya kesadaran, bahasa kesadaran yang ada itu bisa dipahami oleh diri masing-masing. Apa biar mata itu cuma 2 ayat 10 menit kalau mau diselesaikan tergantung panitia. Ya panitianya apian ya di bawah-bawah. Kembali kalau Lailatul Qadar hitungan Pak Tarso tadi, kalau benar matematikanya, kita umat Nabi Muhammad walaupun kecil-kecil fisiknya, umurnya pendek-pendek, tapi memiliki keutamaan amal lebih besar daripada umat-umat dulu yang umurnya ribuan. Karena ada 83, paham nggak kan? Keren kan? Sepakat? Itu latar belakang kenapa kita diberikan Lailatul. Orang dulu nggak punya. Alhamdulillah. Ini Pak Wato tenang. Penting Lailatul Qadar. Lailatul Qadar jangan nunggu rumah terus. Jangan kalau pengen dapat pahala puasa terus. Gampang. Masih makan aja orang yang puasa terus. Dapat pahala puasa terus, Ramadan terus. Jangan kuali. Suruh ngasih makan orang puasa, malah orang nggak puasa dikasih makan. Iya. Kebanyakan orang. Kebanyakan orang. Ngasih makannya makin kita kagak puasa ya. Siang terundang. Kasih makan tengah hari. Kebanyakan yang nggak dapat pahala ya. Tapi kalau wani ngasih makan orang siang-siang keren. Orang itu orang lagi ingkar muka. Ada ikan sunnah, ada ikan muka. Sunnah muka makro. Asal jangan ingkar wajib. Ingkar mas.
Asal jangan ingkar wajib. Oh, nggak boleh kan? Nggak boleh, nggak boleh. Oh sunnah mau dikerjakan dari pahala nggak juga nggak apa-apa. Ini harus sunnah. Bicara masalah bahasa. Kasih makan orang yang harus. Rebusan kasih makan. Ada tumbuh-tumbuhan itu ada padi ya. Ya. Yang pertama nyebut padi siapa? Yang pertama nyebut jagung siapa? Yang pertama nyebut timun siapa? Iya. Dikasih tahu langsung. Memang harus ada bahasa. Cuma ada orang yang nyebut ada jagung. Yang pertama nyebut padi. Dari mana orang itu? Padi kita orang Inggris itu rice. Rice. Orang Jawa malah ribet lagi. Padi itu kan masih ditanam itu padi. Nanti kalau udah dipreteli namanya gabah. Nanti kalau udah ditumbuk namanya. Sing hancur Kalau yang malah. pecah-pecah namanya las. Menir. Nanti bikin lembut. Tepung. Dimasak namanya nasi. Kematangan jadi bubur. Rada-rada namanya upo. Tapi dia kami ya resto. Indonesia. Mana Jawa itu hebat. Hah? Peradabannya hebat Jawa. Oh. Peradaban. Mangan, dahar, mental, badok. Kalau makan ya, it's makan. Bahasa Inggris. Kalau Jawa, mangan, dahar, mentong, badok, Nyekek. siapa yang pertama kali? Dari mana? Goblok. Bahasanya ya. Bahasa. Intinya makan juga. Iya. Inti sama makan. Itu sebagai bukti bahwa itu energi menimbulkan gelombang suara. Nah, tergantung yang mendengar suaranya. Orang Inggris mendengarnya res, karena gelombang suara yang menggesek res. Kasih makan orang puasa itu banyak. Kasih makan orang puasa. Itu makan dan puasa. Tuh, ini bener ya. Mas Prato bingung. Pahalanya sama dengan orang yang Tuh, puasa. ada hadisnya di buka mati. Itu tuh membatalkan puasa. Terus. Kalau tanya Google itu nggak cerdas. Apa saya Google? Ini bingung. Tanya kayak Ino. Jadi sekarang tanya orang yang pakar bahasa, dia kan gontor ya, gontor itu bahasa Arabnya keren. Man patoro so iman itu artinya apa? Barang siapa yang memberikan buka puasa pada orang yang puasa. Ya, memberikan makan Makan kepada orang yang kepada orang yang puasa. makan kepada orang yang puasa. Jadi yang dikasih makan orang yang berpuasa. Menyelesaikan puasanya. Dia membatalkan. Sama lah ini. Saya tanya, berbuka apa makan? Makan. Ini jelas ya. Ini jelas. Man fatoro so iman artinya apa? Barang siapa yang beri makan. Nah, itu jadi cedok. Buka buka apa? Buka itu banyak. Ada nanya dong buka. Atau dapat pahala sama dengan Yang berpuasa. prakteknya memberi makan orang puasa apa enggak? Enggak. Kasih makannya kan nunggu maghrib. Iya. Akhirnya udah nggak puasa. Prakteknya keliru. Nah, kebanyakan orang begitu. Kalau zaman pengen aneh, jangan ikutin kebanyakan orang nanti sesat kata-kata. Kalau
susah ya itu. Sibuk ya barangnya Mas. Ya. Nah, ini enak ini. Alhamdulillah. Makan.